Pak, sebentar kita akan berlatih. Kita akan coba speed Bapak dari sebelah sana, saya sebelah sini ya Pak ya. Mari Pak, kita mulai Pak. Wah, lagi ngapain? Kita lagi berolahraga, Pak Nata. Waduh, saya udah lama nggak olahraga. Waduh, saya boleh ikutan? Boleh, silakan. Atau Ya, ini silakan, banyak Pak. alat-alat, saya boleh coba nggak boleh coba? Boleh, silakan. Ini harus diloncatin kayaknya. Diloncatin, Pak, Waduh. silakan. Coba Sebelah sini, Pak. ya. Kayaknya udah lama nih nggak cobain. Saya bisa nggak ya? Coba ya. Aduh, Oke, nggak apa-apa. susah. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Oke. Pak, gini aja lah. Kayaknya Bapak juga kecapean. Lebih baik kita ngobrol yuk. Ayo Kita lah. ngobrol-ngobrol tentang olahraga. Siap, Boleh siap. ya? Ayo. Oke, ayo. Kita ngampar aja Pak ya. Ya, Kita Pak, ngampar ya. aja ya Pak ya. Oke, Pak. Sebelah mana nih Pak? Sini aja Pak, bebas duduk sini kita ngobrol-ngobrol tentang olahraga ya. Aduh, kayaknya kecapean nih. Halo Smart Kid SDK 1. Jumpa lagi di podcast SDK 1 dengan tema Mensana Incorpore Sano. Pak Agus tadi ngomong-ngomong soal pengalaman Pak Agus nih. Smart Kid kan pernah belajar di rumah ya, belajar online. Pak Agus, Pak Albert juga kan sebagai guru olahraga kita pernah ngalamin yang namanya pandemi tuh. Hampir berapa tahun tuh? 3 tahun ya. 3 tahun luar biasa. Nah, Pak, ini tantangan besar Pak Albert sama Pak Agus ngajar secara online. Karena kan olahraga itu harus dilakukan di lapangan atau misalnya di outdoor gitu kan Pak. Nah, boleh nggak cerita sedikit mungkin pengalaman Bapak ngajar olahraga tapi secara online kan itu ribet banget ya. Saya juga nggak kebayang gitu Pak. Ya, coba Pak Albert deh, coba cerita dulu Pak. Gimana sih Pak pengalamannya Pak? Selama 2 tahun, hampir 3 tahun setengah, hampir 3 tahun kita pandemi. Dalam berolahraga yang biasanya dilakukan di lapang dengan gembira, kemudian dengan hal ketawa-ketawa, sekarang harus dilakukan dengan Zoom atau PJJ. Satu kendalanya adalah anak susah bergerak, pergerakannya terbatas. Kemudian kadang-kala anak mengikuti dan tidak mengikuti. Oh, ada yang suka mati kamera gitu Pak ya. Ada yang... Kadang-kala anak gerakannya tidak serius. Oh, iya. Sehingga mungkin juga itu yang membuat anak-anak menjadi jenuh di rumah dan tidak mengikuti olahraga dengan sungguh-sungguh. Iya. Karena pandemi itu yang saya alami. Nah, kalau Pak Agus sendiri gimana Pak? Betul Pak, masa pandemi masa yang sulit Pak. Ketika mengajar kita sangat terbatas, terbatas tempat, terbatas alat-alat, Benar juga. gitu kan? Kita tidak tahu anak-anak di rumah punya lahan nggak olahraga. Mereka zoom aja di tempat yang mepet-mepet Pak. Iya Terus benar. harus bergerak dengan bergeser sedikit. Iya. Kan? Nah, tapi saya selalu menekankan kepada anak-anak Pak. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, kita harus tetap yakin dan optimis bahwa kita harus tetap sehat. Salah satunya dengan bergerak Pak. Ya. Anak-anak jangan malas untuk bergerak. No, Smart Kid Ya. tuh. Bergeraklah, berkeringatlah. Karena itu yang membuat salah satunya tubuh kita menjadi bugar. Nah, Itulah Pak. Nah, tapi Pak kan dengan masa pandemik ini tapi akhirnya guru-guru olahraga termasuk Pak Agus, Pak Albert juga akhirnya berinovasi ya. Mereka semuanya kreatif. Ada bahkan sampai bikin video sambil duduk Pak ya, olahraga tuh gitu ya, apa jari, kepala segala macam dilakukan. Nah, jadi nggak ada alasan Smart Kid kalau misalnya memang kita di masa pandemi kemarin kita nggak mau sehat, kita nggak mau gerak, padahal masih tetap bisa gerak Pak ya, gitu. Nah, Pak Agus berarti nggak ada alasan ya buat anak-anak buat bergerak ya, buat sehat. Tahu nggak sih Pak Agus, Pak Abed, bentar lagi itu tanggal 9 September itu adalah Hari Olahraga Nasional.
Haornas. Haornas Smart Kids disingkatnya itu Haornas, Hari Olahraga Nasional 9 September. Nah, berarti kita bakal ngerayain dalam bentuk apa ya? Kayaknya nggak ada perayaan khusus kali ya. Ada perayaan. Cuman memang pasti akan ada himbauan dari pemerintah untuk hidup sehat itu ya, berolahraga ya. Nah, tahu nggak sih Pak Albert, Pak Agus, kita tuh punya anak-anak berprestasi Smart Kids. Kita ada yang berprestasi. Ada yang futsal. Ya. Dulu ada ekskul futsal tuh ya. bola Basket. basket. Terus ada juga wusu. Ada. Nah, Pak Agus, Pak Albert, saya mau ajak nih Smart Kids juga saya mau ajak buat lihatnya siapa anak-anak yang berprestasi di SDK 1 dalam bidang olahraga. Check it out. Saya melakukan wusu dari umur 4 tahun. Saya menyukai wusu sejak umur 5. Karena dulu mungkin opa saya sering menonton tentang drama kungfu, jadi saya tertarik. Waktu dulu mama saya aktif di cabur wusu. Lalu mama saya yang memperkenalkan saya kepada cabur wusu. Jadi saya tertarik pada cabur wusu. Kalau dukanya, saya tidak bisa bermain dengan puas karena tersita waktunya dengan latihan wusu. Kalau senangnya, karena bisa berkenalan dengan teman-teman baru di saat event wusu dan bertemu dengan pejabat tinggi di negara. Duka saat wusu bisa sering cedera jika tidak pemanasan tangan benar. Sukanya bisa mendapatkan medali atau mungkin bakal bisa ke tempat-tempat jauh, luar kota ataupun luar negeri. Duh, keren kan?
Pak Abed? Mantap, Mantap. Nah, saya mau minta pendapat Pak Agus sama Pak Abed nih. Pak Agus, menurut Pak Agus lihat anak-anak SDK 1 tadi nih gimana? Aduh, bangga sekali Pak Napta. Wah, luar biasa ya. Bangga. Keren. Mantap. Mantap Nah, banget. Terus berlatih. Terus kembangkan bakat. Siapa tahu bisa jadi atlet ya Pak ya? Oh, pasti. Bawa nama harum Indonesia ya, sekolah. Jadi pas kita nonton, pas dapat medali emas. Anak SDK 1 dulunya ya. Bener, mantap. Tapi pernah ada nggak sih Pak? Ada. Ada. Namanya Christine, Ya. atlet apa Pak kalau boleh tahu? Usu juga. Wusu juga. Wusu. Wow, luar Terus biasa. di basketnya pelatih nasional putri. Wow, luar Namanya biasa. Ko Andi. Mantap banget, Nah. keren-keren. Nah, Ya. buat Pak Abed sendiri ngelihat anak-anak tadi Pak, gimana Pak? Sangat membanggakan dan perlu ditiru oleh orang teman-teman yang lainnya. Wah. Dan perlu diketahui bahwa dari komplek 246 kalau kita dulu mengenal Ratna Pradipta Perenang Nasional itu adalah dulunya dari SDK 1. Wow, tuh Smart Kid ternyata Ternyata banyak dari yang SDK jadi 1. atlet. Luar biasa ya, tim tepuk tangan, jangan malu-malu. Luar biasa nih. Berarti Bapak punya kebanggaan tersendiri ya Pak ya? Jelas dong. Terharu ya. Jelas, SDK Tapi pernah datang ke sini Pak? Datang ke sini. Pernah. Waktu itu saya minta untuk membantu perkembangan basket di sini. Oh, iya. Cuman waktunya beliau susah Oh. karena padat. Ya datang ke sini pingin ketemu gurunya, pingin ketemu sekolahnya. Wah, luar biasa, Untuk punya kangen melepaskan tersendiri. diri. Yuk. Kangen ke SDK 1. Oke, Smart Kid yang punya bakat-bakat olahraga, terus kembangkan, berlatih terus ya. Nah, oke, aduh, nih sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lagi saya teh, cuman karena saya juga harus latihan nih, ya sama berenang. Saya cuma punya satu gaya batu doang. Aduh, saya mau jadi atlet gaya batu gitu ya. Nah, Pak Agus, Pak Abed kira-kira punya pesan apa buat Smart Kid SDK 1 ya yang nonton podcast ini terutama dalam hal olahraga ya. Dari Pak Abed dulu deh. Punya pesan apa buat Smart Kid SDK 1? Untuk anak-anak sekalian, apa yang sudah ditorehkan oleh teman-teman kalian terdahulu dalam olahraga diikuti supaya menjadi kebanggaan bagi kamu sendiri dan bagi SDK 1 pada khususnya. Terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Abed. Pak Agus sendiri, Pak Agus punya pesan apa? Jangan nasi goreng, jangan es jeruk karena di sini nggak ada. Anak-anak, pesan Bapak tetap satu ke anak-anak. Jaga kebugaran tubuh anak-anak dengan cara berolahraga supaya anak-anak bisa semangat dalam belajar, bisa berprestasi dalam segala hal, ya. Tetap bugar, tetap sehat dengan aktivitas olahraga. Wih, luar biasa. Terima kasih Pak Agus, Pak Abed. Sebelum pisah ya, Smart Kid karena Pak Agus sama Pak Abed ini kan udah lama banget berpuluh-puluh tahun. Naon sih eta teh ragrag segala ini tim Smart Kid, maaf ya, timnya lagi pada sibuk di sini, jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi ada suara-suara. Seru ini Pak. Waduh, kalau podcast begini nih. Jadi Smart Kid, Pak Agus sama Pak Abed ini, bahkan Pak Abed 2 tahun lagi bener Pak mau pensiun ya. Betul. Waduh, kecintaan mereka kan SDK 1 luar biasa banget sebagai guru olahraga. Nah, Pak Nakto mau tanya nih sama Pak Agus sama Pak Abed tentang SDK 1. Tapi ada tapinya Smart Kid. Lukiskan SDK 1 dalam 3 kata. Misalnya gini. SDK 1 itu cerdas, hebat, juara. Nah, 3 kata tuh, gitu ya. Boleh, udah langsung. Hebat Smart Kid, Pak Agus keren. SDK 1. 1. Menyenangkan. 2. Memfasilitasi. Fasilitasi. Ketiga, Fasilitasi. fasilitasi. 3. SDK 1 berprestasi. Wow. Sebelum lanjut ke Pak Abed, saya mau Ya, tanya dulu. Kenapa Bapak pilih SDK 1 itu menyenangkan? Jelas Pak, di sekolah ini guru-gurunya, teman-temannya semua begitu care
begitu memperhatikan satu sama lain. Benar. Guru-gurunya begitu menyayangi anak-anak. Wah, luar biasa tuh Smart Kid. Beruntung banget ya. Sekolah di tempat seperti Beruntung ini. banget berarti ya. Waduh. Oke, itulah alasan Pak Agus memilih kata menyenangkan Smart Kid. Oke, selanjutnya Bapak kita yang hebat ini. Pak Abad, 3 kata SDK 1. 1. Kekeluargaan dari dulu sampai sekarang yang saya rasakan tetap satu sama lain kekeluargaannya seperti adik dan kakak saling mendukung satu dengan yang lain. Wow, luar biasa. Oke, Smart Kid, tidak terasa nih ya podcast kita udah mau beres nih. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya Smart Kid pengen ketemu sama Pak Agus sama Pak Abad tuh yang di luar sana tuh yang mau daftar di SDK 1 ya, ada di sini nih. Nih nanti daftar ya. Nanti daftar di sini ya. Segera hubungi Tata Usaha SDK 1 Ibu Armi. Waduh. Oke, Smart Kid. Jadi kesehatan itu penting banget ya, bagus ya. Nomor Sahabat ya, nomor 1 banget. Jadi Smart Kid di rumah sesibuk-sibuk apapun, kalau misalnya kamu habis pulang terus les apa segala macam, sempetinlah buat olahraga biar tubuh kamu terjaga dengan sehat, jiwa kamu juga bakal jadi kuat nantinya. Apalagi sekarang lah anak-anak lagi pada sakit-sakit begini ya. Sakit, mudah-mudahan mereka juga yang sakit di rumah kita doain cepat sembuh ya. Apalagi yang lagi pada isoman ya. Oke. Terima kasih Smart Kid, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di podcast SDK 1. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.